Ini adalah cerita tentang seorang gadis bisu yang rela merawat burung elang yang tak bisa terbang, hingga akhirnya ia mendapat keajaiban bisa berbicara. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi perbukitan hijau dan sawah luas, hiduplah seorang gadis bernama Aulia. Usianya baru menginjak 17 tahun, namun ia sudah terbiasa dengan pandangan iba dan cibiran orang-orang. Aulia terlahir dengan keterbatasan. Ia tidak bisa berbicara sejak kecil. Suaranya seakan terkunci di dalam dada, tak pernah bisa keluar, meskipun dalam hati ia selalu ingin berteriak, tertawa, atau sekadar memanggil nama ibunya. Kesunyian adalah teman yang paling akrab dalam hidupnya. Sejak kecil, ia belajar menerima kenyataan bahwa ia hanya bisa mengungkapkan isi hati lewat gerakan tangan, tatapan mata, atau tulisan sederhana di papan tulis kecil yang selalu ia bawa. Rumahnya sederhana, terbuat dari anyaman bambu, berdiri di tepi sawah yang membentang luas. Ia tinggal bersama ibunya, seorang janda yang mencari nafkah dengan berjualan sayur keliling. Ayah Aulia sudah lama meninggal dunia karena sakit, meninggalkan mereka berdua dalam kesederhanaan. Meski hidup serba pas-pasan, ibunya selalu berusaha membuat Aulia merasa cukup dan dicintai. Setiap pagi, Aulia bangun lebih awal untuk membantu ibunya menyiapkan dagangan. Ia mengisi keranjang dengan sayuran segar yang dibeli dari petani desa sebelah. Meskipun tak bisa berbicara, ia selalu menunjukkan kasih sayangnya dengan tindakan kecil, menuangkan air ke gelas ibunya, menyiapkan sarapan sederhana berupa nasi dan tempe goreng, atau sekadar tersenyum ketika ibunya memandang. Namun, dunia luar tidak sebaik dan setulus ibunya. Di sekolah, Aulia sering menjadi bahan ejekan teman-temannya. Mereka memanggilnya gadis bisu, menirukan gerakan mulutnya yang tak bersuara, bahkan kadang menghalangi tulisannya di papan kecil agar ia tak bisa menyampaikan maksud. Setiap ejekan itu menusuk hati, membuat matanya panas dan air matanya jatuh diam-diam. Tapi ia tak bisa membalas. Ia hanya bisa diam, menunduk, dan melangkah pergi dengan hati yang patah. Seiring berjalannya waktu, Aulia memilih menjauh dari keramaian. Ia lebih senang menghabiskan waktu sendirian di sawah atau di tepi hutan, mendengarkan suara alam yang tak pernah mengejeknya. Suara gemericik air, angin yang berdesir, dan kicauan burung seakan menjadi bahasa yang ia pahami tanpa perlu kata-kata. Di malam hari, sebelum tidur, Aulia sering menatap langit penuh bintang dari jendela bambu rumahnya. Dalam hati, ia selalu berdoa. Doa tanpa suara, hanya berupa bisikan jiwa yang ia panjatkan kepada Tuhan. Andai aku bisa berbicara, hanya sekali saja. Aku ingin mengatakan betapa aku mencintai ibu. Aku ingin menyapa dunia, ingin bilang bahwa aku ada, aku hidup, dan aku ingin didengar. Meski tak ada yang mendengar, doa itu selalu ia ulang setiap malam. Hatinya sering merasa terasing. Ia ingin sekali bercakap-cakap dengan teman sebaya, tertawa bersama, atau sekadar bercerita tentang mimpinya. Tapi semua itu hanya bisa ia tuangkan di buku harian kecil yang disimpan rapat di bawah bantal. Buku itu penuh coretan sederhana, kadang berupa gambar burung yang terbang bebas di langit, kadang tulisan yang tak beraturan karena air matanya menetes di atas kertas. Kalau aku bisa bicara, tulisnya suatu kali, aku ingin bernyanyi sekeras mungkin di bukit. Aku ingin dunia tahu bahwa aku tidak berbeda. Aku hanya tidak punya suara, tapi hatiku sama dengan yang lain. Meskipun sunyi, Aulia bukan gadis yang lemah. Ia belajar menerima keterbatasannya dengan sabar. Ia terbiasa membaca bibir orang lain, terbiasa menebak maksud hanya dari tatapan, dan terbiasa menyimpan segala rasa sakit tanpa bisa meluapkannya. Ibunya selalu menjadi penguat. "Aulia," ujar sang ibu suatu malam sambil mengusap rambutnya,
kau memang tak bisa bicara, tapi kau punya hati yang lebih indah dari siapapun. Ingatlah, Tuhan tidak pernah salah memberi cobaan." Kalimat itu selalu membekas di hati Aulia. Setiap kali ia merasa hancur, ia mengingat kata-kata ibunya dan berusaha bangkit lagi. Namun, dalam diamnya, ia tetap menyimpan satu keinginan terbesar, bisa berbicara, walau hanya sekali. Ia ingin mendengar suaranya sendiri, suara yang selama ini hanya ia dengar di dalam mimpi. Hari-harinya terus berlalu dengan kesunyian yang sama. Pagi membantu ibu, siang mencari kayu bakar, sore menulis di buku harian, malam berdoa dalam hati. Rutinitas yang membosankan, tapi ia jalani dengan tabah. Hingga pada suatu hari, sebuah kejadian tak terduga datang menghampiri, kejadian yang kelak akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Pagi itu, matahari baru saja muncul di balik bukit. Aulia melangkah ke hutan kecil di pinggiran desa dengan membawa keranjang di punggung. Ia berniat mencari kayu bakar untuk persediaan memasak. Langkahnya ringan, wajahnya teduh meski tanpa suara. Ia tidak tahu, di balik rimbunnya hutan itu, takdir sedang menantinya. Kesunyian yang selama ini menjadi temannya akan segera pecah, berganti dengan pertemuan yang ajaib, pertemuan dengan seekor burung elang yang terluka, yang akan menjadi awal dari segala keajaiban dalam hidupnya. Pagi itu, matahari baru saja muncul dari balik bukit. Embun masih melekat di ujung-ujung daun, membuat hutan di pinggiran desa tampak segar berkilauan. Aulia melangkah pelan menyusuri jalan setapak yang sering ia lewati untuk mencari kayu bakar. Sebuah keranjang kecil tersampir di punggungnya, tangannya memegang sabit tumpul peninggalan ayahnya. Sejak kecil, hutan sudah menjadi tempat paling nyaman baginya. Di sana, ia merasa tidak perlu menanggung tatapan iba atau ejekan orang-orang desa. Aulia bisa berjalan sepuasnya, mendengar kicau burung, suara serangga, dan gemericik sungai kecil tanpa harus memikirkan bahwa ia adalah gadis bisu yang sering dijadikan bahan olok-olokan. Ia berhenti sejenak, menunduk mengambil ranting kering yang jatuh berserakan. Tangannya cekatan memasukkannya ke dalam keranjang. Sesekali ia mendongak, menatap langit biru di antara rimbun pepohonan. Bibirnya tersenyum tipis, meski tanpa suara, hatinya sering berbicara kepada alam. Namun pagi itu berbeda. Ketika ia berjalan lebih jauh ke dalam hutan, telinganya menangkap suara yang asing, suara kepakan sayap disertai jeritan nyaring, lalu diikuti suara benda berat terhempas ke tanah. Aulia terkejut. Ia berhenti, tubuhnya menegang. Rasa penasaran bercampur takut. Perlahan, ia melangkah ke arah suara itu, menyibakkan semak-semak dengan tangan mungilnya. Hatinya berdegup kencang, seperti sedang menunggu sesuatu yang tak terduga. Dan benar saja, di hadapannya terbentang pemandangan yang membuat matanya melebar. Seekor elang besar tergeletak di tanah, salah satu sayapnya tersangkut di antara semak berduri. Bulu-bulunya yang indah kusut berantakan, beberapa helai bahkan berlumuran darah. Matanya yang tajam berkilat penuh rasa sakit, sesekali mencoba mengepakkan sayap untuk bangkit, namun selalu gagal. Aulia menutup mulutnya dengan tangan. Ia ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Hanya napasnya yang memburu, menandakan ketegangan yang ia rasakan. Elang itu menoleh ke arahnya, menatap lurus dengan mata kuning keemasan yang menusuk hati. Tatapan itu membuat Aulia merinding, namun di balik sorot garang itu ia menangkap sesuatu, sebuah permintaan tolong. Aulia menguatkan diri. Ia berjongkok perlahan, mencoba mendekat. Elang itu langsung mengibas sayapnya dengan panik, mengeluarkan suara parau seakan memperingatkan agar tidak didekati. Aulia mundur selangkah, jantungnya berdentum keras.
namun ia tidak pergi. Ia tahu burung itu tidak sedang mengancam, melainkan hanya ketakutan. Perlahan, ia merogoh saku bajunya, mengeluarkan sepotong roti kering yang disiapkan ibunya untuk bekal. Dengan tangan bergetar, ia menyodorkannya. Elang itu menatap, lalu mengalihkan pandangan, seolah menolak. Tapi Aulia tidak menyerah. Ia letakkan roti itu di tanah, lalu mundur beberapa langkah. Beberapa menit kemudian, elang itu, dengan gerakan lemah, mematuk roti tersebut. Aulia tersenyum lega. Ada secercah kepercayaan yang mulai tumbuh. Ia lalu mendekat kembali, sangat hati-hati, berjongkok di samping sayap yang terjebak. Duri-duri tajam menancap di bulu elang itu, membuat luka semakin parah. Aulia tahu ia harus melepaskannya. Ia meraih sabit tumpulnya, mulai memotong semak duri sedikit demi sedikit. Elang itu beberapa kali mengeluarkan suara serak, tubuhnya bergerak resah, namun Aulia terus menatapnya dengan lembut, memberi isyarat bahwa ia tidak bermaksud menyakiti. Air mata hampir menetes di pipi gadis itu ketika melihat darah merembes dari luka sayap burung malang tersebut. Akhirnya, setelah perjuangan cukup lama, semak duri terpotong habis. Sayap elang terbebas. Namun burung itu tetap terkulai lemah di tanah, hanya sesekali menggerakkan leher. Aulia menatapnya penuh iba. Tubuhnya kecil, tenaganya tidak seberapa, tapi hatinya menolak meninggalkan makhluk itu sendirian. Dengan segenap keberanian, ia meraih tubuh elang itu, mengangkatnya pelan-pelan. Beratnya membuat tubuh Aulia terhuyung, tapi ia menggigit bibir, berusaha menahan. Burung itu sedikit memberontak, namun ketika merasakan pelukan hangat gadis itu, gerakannya melemah. Aulia merasakan denyut napasnya, hangat bercampur bau anyir darah. Langkah demi langkah, Aulia membawanya keluar dari hutan. Keringat menetes di pelipisnya, pundaknya pegal menahan beban. Namun hatinya justru dipenuhi kekuatan aneh yang membuatnya tak ingin berhenti. Sesampainya di rumah, ibunya terkejut bukan main. "Aulia, apa yang kau bawa itu?" "Elang," seru sang ibu kaget. Meski Aulia tak bisa menjawab dengan kata-kata, ia menunjuk ke arah sayap elang yang terluka, lalu meletakkannya perlahan di lantai bambu rumah mereka. Ibunya menggeleng khawatir. "Burung itu berbahaya, Nak. Kalau ia menyerangmu bagaimana? Lepaskan saja, biarkan kembali ke hutan." Aulia menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Ia menggeleng keras, lalu menempelkan tangannya ke dada, seolah berkata, "Tolong biarkan aku merawatnya." Sang ibu terdiam, hatinya luluh melihat kesungguhan anaknya. Ia tahu putrinya jarang meminta sesuatu dengan begitu serius. Akhirnya, dengan napas berat, ia mengangguk. "Baiklah, tapi hati-hati. Jangan sampai ia menyakitimu." Senyum lega merekah di wajah Aulia. Ia segera mengambil kain bersih, air hangat, dan ramuan daun yang biasa digunakan untuk mengobati luka. Dengan telaten, ia membersihkan sayap elang itu, membalutnya perlahan. Meski sesekali burung itu mengeluarkan suara keras, namun tidak sekalipun menyerang. Malam itu, Aulia duduk di samping elang yang terbaring lemah. Lampu minyak menerangi wajahnya yang penuh kelelahan namun juga kebahagiaan. Ia menatap burung itu dalam diam, lalu menutup mata, berdoa dalam hati, doa tanpa suara yang hanya bisa ia ucapkan lewat bisikan jiwa. "Tolong sembuhkan dia, Tuhan. Aku tidak ingin kehilangan satu-satunya makhluk yang mungkin bisa mengerti aku." Dan entah mengapa, ketika ia membuka mata, burung itu sedang menatap balik padanya. Tatapan yang berbeda, lebih lembut, seolah ada rasa terima kasih di sana.
Sejak malam itu, hidup Aulia mulai berubah. Ia tidak lagi hanya gadis bisu yang kesepian, karena di sisinya kini ada seekor elang yang membutuhkan perawatannya. Pertemuan tak terduga itu menjadi awal kisah yang kelak membawa keajaiban besar dalam hidupnya. Hari-hari terus berlalu, dan perlahan Raja Wali menjadi bagian dari kehidupan Aulia. Ia bukan lagi sekadar burung liar yang ditemukan di hutan dengan sayap patah, melainkan sahabat, saudara, bahkan cermin bagi diri Aulia sendiri. Pagi itu, embun masih menggantung di ujung daun padi, dan matahari baru saja menyingkap kabut tipis di bukit. Aulia berjalan ke halaman dengan membawa ikan kecil hasil tangkapannya di sungai. Ia menaruh ikan itu di atas wadah kayu, lalu duduk bersila di tanah, menunggu Raja Wali menghampiri. Burung itu menyeret tubuhnya perlahan, sayap yang masih belum kuat mengepak hanya terkulai di sisi tubuh. Meski jalannya tampak kaku, ada sesuatu yang megah dalam setiap gerakannya. Saat ia sampai di hadapan Aulia, matanya menatap tajam, seakan memberi salam pagi. Aulia tersenyum lebar. Ia menepuk wadah kayu itu perlahan, lalu menyodorkannya. Raja Wali mematuk ikan itu dengan lahap. Suara paruhnya yang mengunyah terdengar tegas, ritmis, seperti irama yang hanya bisa didengar oleh hati Aulia. Setelah makan, burung itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, lalu mengeluarkan pekikan panjang. Suara itu menggema ke seluruh sawah, membuat burung-burung kecil beterbangan. Aulia menutup telinganya sebentar karena keras, tapi kemudian tertawa tanpa suara. Pekikan itu seperti ucapan terima kasih dalam bahasa burung, sebuah bahasa yang hanya bisa ia pahami. Seiring berjalannya waktu, Aulia dan Raja Wali menemukan cara berkomunikasi. Ia tak perlu bicara, karena Raja Wali bisa merasakan isi hatinya. Jika Aulia sedang sedih, burung itu akan mendekat, menundukkan kepalanya di pangkuannya, seolah menghibur. Jika Aulia sedang senang, burung itu akan mengepakkan sayap pelan, meski belum sempurna, seakan menari bersamanya. Ada satu kebiasaan baru yang membuat Aulia merasa hidupnya penuh arti. Setiap sore, ia membawa Raja Wali ke bukit kecil di tepi desa. Bukit itu adalah tempat favorit Aulia sejak kecil, tempat ia menatap langit dan berdoa dalam diam. Kini, ia tidak lagi sendirian. Raja Wali akan duduk di sampingnya, menatap cakrawala bersama-sama. Dari bukit itu, mereka sering menyaksikan burung-burung lain berterbangan bebas di udara. Setiap kali melihatnya, mata Aulia berkaca-kaca. Ia tahu Raja Wali ingin sekali ikut terbang, tapi sayapnya masih belum mampu. Dan entah mengapa, setiap kali melihat burung-burung itu, ia merasa seperti bercermin. Aku tak bisa berbicara, kau tak bisa terbang. Tapi kita sama-sama punya langit yang kita rindukan. Meski tak terucap, batinnya seakan sampai kepada Raja Wali. Burung itu sering menoleh ke arahnya, menatap dalam-dalam, seakan berkata, kita akan melakukannya bersama. Aku akan terbang lagi, dan kau akan menemukan suaramu. Sementara itu, masyarakat desa mulai memperhatikan perubahan pada Aulia. Gadis yang dulu selalu diam dan murung kini tampak bersemangat. Ia sering terlihat berjalan ke sungai dengan penuh tujuan, membawa hasil tangkapan untuk Raja Wali. Ia juga terlihat di bukit, duduk bersama burung gagah itu sambil tersenyum. Anak-anak desa yang dulu suka mengejeknya kini diam-diam merasa penasaran. Beberapa kali mereka mencoba mendekat, ingin melihat Raja Wali dari dekat. Hebat ya, Aulia bisa jinakkan burung sebesar itu, bisik seorang anak. Padahal dia nggak bisa ngomong, tapi burung itu nurut sama dia, timpal yang lain. Kata-kata itu membuat Aulia menoleh, menatap mereka dengan senyum tipis. Untuk pertama kalinya,
ia tidak merasa rendah diri. Ia tahu Raja Wali adalah bukti bahwa dirinya mampu, meski tanpa suara. Ibunya juga merasakan perubahan besar. Malam-malam yang dulu sunyi kini diwarnai suara Aulia yang tertawa tanpa suara sambil menulis di buku harian, sementara Raja Wali berbaring di sudut rumah. Kadang, Aulia duduk di samping ibunya sambil menggambar Raja Wali dengan detail, lalu menunjukkannya dengan bangga. Sang ibu hanya bisa mengangguk haru, melihat anaknya menemukan kebahagiaan. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada kekhawatiran yang diam-diam tumbuh di hati Aulia. Ia tahu, Raja Wali adalah makhluk yang diciptakan untuk terbang bebas di langit, bukan tinggal selamanya di rumah bambu sederhana. Suatu hari nanti, saat sayapnya pulih, ia pasti akan pergi. Pikiran itu membuat dadanya sesak, meski ia berusaha menolaknya. Malam itu, ketika bulan-bulan penuh menggantung tinggi di langit, Aulia duduk di beranda rumah bersama Raja Wali. Ia menulis di buku hariannya, lalu membacanya dalam hati. Raja Wali, aku takut kehilanganmu. Kau satu-satunya yang membuatku merasa hidup. Jika suatu hari kau bisa terbang lagi, apakah kau akan melupakan aku? Ia menutup buku, menatap burung itu dengan mata basah. Raja Wali menoleh, menatap balik dengan sorot tajam tapi lembut. Burung itu mengeluarkan suara lirih, bukan pekikan, tapi semacam desahan yang menenangkan. Aulia mengusap kepalanya perlahan, dan hatinya sedikit lega. Ikatan itu semakin kuat, seolah ada benang tak kasat mata yang menghubungkan mereka. Aulia tidak hanya merawat luka Raja Wali, tapi juga menemukan bagian dirinya yang hilang. Burung itu menjadi suara bagi hatinya, dan ia menjadi sayap bagi burung itu. Sejak itu, Aulia tidak lagi merasa sendirian. Ia mulai percaya bahwa dalam keterbatasan, selalu ada jalan untuk menemukan makna. Raja Wali bukan hanya burung yang ia temukan di hutan, ia adalah hadiah, doa yang dikabulkan dengan cara yang tak terduga. Dan tanpa disadari, dalam kebersamaan itu, keajaiban sedang tumbuh pelan-pelan. Keajaiban yang kelak akan memberikan Aulia sesuatu yang paling ia rindukan sejak lahir, suara. Musim hujan tiba lebih cepat tahun itu. Awan gelap sering menggantung di atas desa, disertai angin kencang yang membuat pepohonan meliuk ke kanan dan ke kiri. Suara petir menggelegar di malam hari, membuat penduduk desa enggan keluar rumah. Bagi Aulia, musim hujan berarti perjuangan lebih berat untuk merawat Raja Wali. Sungai yang biasanya tenang kini deras dan keruh, sehingga sulit baginya mencari ikan. Banyak kali ia pulang dengan pakaian basah kuyup, tubuh menggigil, dan hanya membawa beberapa ikan kecil yang ia selamatkan dari jaring. Namun, setiap kali ia melihat Raja Wali menatapnya dengan mata kuning keemasan itu, rasa lelahnya hilang. Ia akan duduk di samping burung itu, menyodorkan ikan seadanya, dan merasa puas saat burung itu memakannya meski sedikit. Suatu sore, ketika hujan baru saja reda, Aulia membawa Raja Wali ke bukit kecil di tepi desa seperti biasanya. Jalan menuju bukit licin, tanah becek menempel di kakinya. Ia menggenggam erat tubuh Raja Wali agar tidak tergelincir. Sesampainya di atas bukit, mereka duduk bersama menatap langit yang masih kelabu. Aulia menulis di buku kecilnya. Langit mendung. Kau pasti rindu terbang, ya? Aku pun rindu mendengar suaraku sendiri. Ia tersenyum pahit, lalu menunjukkan tulisannya pada Raja Wali. Burung itu menatap sejenak, kemudian mengepakkan sayapnya pelan. Meski masih belum kuat, ada semangat dalam gerakan itu. Aulia merasakan sesuatu yang dalam, seolah Raja Wali berkata, "Aku pun sedang berjuang, sama sepertimu." Namun sore itu berubah menjadi petaka. Angin tiba-tiba berhembus kencang,
membuat pohon-pohon di sekitar bukit berderit menakutkan. Awan hitam menggulung cepat, dan suara guntur terdengar begitu dekat. Aulia panik, ia tahu badai akan datang. Saat ia mencoba menggendong Raja Wali untuk pulang, tanah bukit yang licin membuatnya tergelincir. Ia jatuh terduduk, dan Raja Wali hampir terlepas dari pelukannya. Dengan sigap, ia meraih tubuh burung itu kembali, memeluknya erat meski lututnya perih tergores batu. "Jangan tinggalkan aku," ucapnya dalam hati, meski bibirnya tak bisa bersuara. Petir menyambar pohon tak jauh dari mereka. Api kecil menyala di ranting, lalu padam tersapu hujan deras yang tiba-tiba turun. Aulia ketakutan, tubuhnya gemetar. Ia tahu harus segera turun, tapi jalan semakin licin, dan angin membuatnya sulit berdiri tegak. Raja Wali, meski sayapnya lemah, mencoba mengepak dengan keras, seolah ingin melindungi Aulia dari hujan. Burung itu berdiri di depan gadis itu, membentangkan sayapnya yang separuh terkulai, menahan derasnya air. Pemandangan itu membuat Aulia terisak tanpa suara. Akhirnya, dengan segala tenaga, ia merangkak menuruni bukit sambil membawa Raja Wali. Sesampainya di rumah, tubuhnya penuh lumpur, rambutnya basah kuyup. Ibunya yang melihat keduanya langsung terkejut. "Aulia, kau bisa mati kedinginan. Kenapa kau bawa-bawa burung itu di tengah badai?" seru ibunya dengan suara bergetar antara marah dan cemas. Aulia hanya menunduk, lalu menunjuk Raja Wali. Burung itu gemetar, bulunya basah, sayapnya kembali berdarah karena terbentur saat terjatuh. Aulia menangis dalam diam, air matanya bercampur dengan air hujan di wajahnya. Sang ibu terdiam melihat tatapan putrinya. Ada sesuatu yang begitu kuat di sana, sesuatu yang membuatnya tidak tega lagi memarahi. Dengan helaan napas panjang, ibunya membantu membersihkan luka Raja Wali bersama Aulia. Malam itu, ketika Raja Wali berbaring lemah di sudut rumah, Aulia duduk di sampingnya tanpa bergerak. Ia menggenggam paruh burung itu dengan lembut, seakan berjanji tidak akan melepaskannya. Dalam hatinya ia berkata, "Aku tidak peduli badai, aku tidak peduli luka. Kau adalah sahabatku. Selama aku bisa bernapas, aku akan menjagamu." Entah kebetulan atau keajaiban, Raja Wali membuka matanya dan menatapnya lama. Burung itu lalu mengeluarkan suara lirih, bukan pekikan, tapi nyanyian pendek yang begitu menenangkan. Suara itu membuat Aulia merasa seolah-olah ia mendengar bahasa hatinya diterjemahkan. Keesokan harinya, kabar tentang Aulia dan Raja Wali yang hampir celaka di bukit menyebar ke desa. Banyak orang mencibir. "Sudah kubilang, burung itu hanya akan membawa celaka. Anak bisu itu semakin aneh saja. Seharusnya ibunya melarang, bukannya membiarkan." Namun ada juga yang mulai kagum. Beberapa orang berkata, "Luar biasa, gadis itu begitu setia pada hewan itu. Mungkin memang ada alasan kenapa burung itu datang padanya." Bagi Aulia, ucapan orang-orang tidak penting. Yang penting hanya satu, Raja Wali tetap hidup, dan ia masih bisa merawatnya. Ia sadar, badai itu adalah ujian pertama, dan ia berhasil melewatinya bersama Raja Wali. Namun jauh di dalam hatinya, ia juga sadar, ujian-ujian berikutnya akan lebih besar. Badai hanyalah permulaan. Malam itu, Aulia menulis di buku hariannya, "Langit sedang memuji kita, Raja Wali. Tapi aku percaya, selama kau di sisiku, aku akan kuat. Semoga suatu hari nanti, aku pun bisa mengucapkan kata-kata ini dengan suaraku sendiri." Ia menutup buku itu, memeluk Raja Wali, dan tertidur di sampingnya.
Di luar, hujan masih turun, namun di dalam hatinya tumbuh keyakinan baru, ikatan mereka takkan mudah dipatahkan. Hari-hari setelah badai itu berjalan lambat namun penuh makna. Luka-luka di sayap Raja Wali mulai mengering, bulu-bulunya yang rontok perlahan tumbuh kembali. Aulia semakin tekun merawatnya, membersihkan luka, memberi makan, bahkan menyiapkan ramuan herbal sederhana dari daun-daunan yang ia pelajari dari ibunya. Burung itu terlihat semakin kuat. Meski belum bisa terbang, kini ia sudah mampu mengepakkan sayap dengan lebih keras, bahkan sesekali melompat-lompat kecil di halaman. Setiap kali Raja Wali mencoba, Aulia selalu bertepuk tangan, tersenyum, dan matanya berbinar penuh harapan. Di saat yang sama, sesuatu yang aneh mulai terjadi pada Aulia. Malam itu, ketika ia duduk menyalakan lampu minyak di sudut rumah, ia merasakan dada kirinya bergetar saat mencoba tertawa kecil. Getaran itu bukan sekadar tawa tanpa suara seperti biasanya, ada sesuatu yang ingin keluar. Terkejut, ia menutup mulutnya dengan kedua tangan, lalu menatap ibunya yang sedang merajut. Ibunya menoleh. "Kenapa, Nak?" Aulia menggeleng cepat, wajahnya memerah. Ia lalu menulis cepat di buku kecil. "Ada sesuatu di dadaku. Seperti suara." Sang ibu membaca, lalu menatap putrinya lekat-lekat. Air matanya hampir jatuh, tapi ia menahannya. Ia hanya mengelus kepala Aulia dengan lembut. "Mungkin itu pertanda baik. Jangan takut, Aulia. Suatu hari kau akan bisa bicara." Aulia terdiam, lalu menatap Raja Wali yang tidur meringkuk. Burung itu seakan memahami percakapan itu, karena tiba-tiba membuka mata dan mengeluarkan suara lirih. Aulia merasakan ada benang yang semakin menghubungkan mereka. Setiap perubahan pada dirinya seolah selaras dengan burung itu. Keesokan harinya, Aulia membawa Raja Wali ke sungai. Airnya kembali tenang setelah badai berlalu. Ia duduk di tepi, mencelupkan kakinya, sementara Raja Wali berdiri di sampingnya. Saat itulah Aulia mendengar sesuatu. Awalnya ia mengira suara itu berasal dari sungai, tapi semakin lama ia sadar, itu berasal dari dirinya sendiri. Suara lirih, samar, seperti gumaman tanpa arti. Ia menutup mulutnya, terkejut sekaligus takut. Raja Wali langsung menoleh. Burung itu memekik kecil, bukan keras, melainkan seolah menyahut suara Aulia. Gadis itu menatap sahabatnya, lalu perlahan membuka mulut, mencoba mengulang. Kali ini hanya udara yang keluar, tapi jelas ia merasakan getaran berbeda di tenggorokannya. Air matanya menetes. Ia memeluk Raja Wali erat-erat, meski tidak ada kata yang keluar, hatinya menjerit bahagia. "Aku hampir bisa berbicara." Namun, tanda keajaiban itu tidak datang tanpa cobaan. Beberapa warga desa mulai gelisah melihat perubahan Aulia. Seorang tetua desa, Pak Surya, datang ke rumahnya. "Aku dengar burung besar itu dirawat di sini," katanya tegas pada ibu Aulia. "Itu bukan burung biasa, Bu. Elang seperti itu roh penjaga hutan. Jika ditahan terlalu lama, bisa mendatangkan bala." Ibu Aulia terdiam, bingung menjawab. Aulia yang mendengar pembicaraan itu keluar dengan wajah panik. Ia berdiri di depan Raja Wali, membuka tangannya lebar, seolah ingin melindunginya. Pak Surya menggeleng. "Lihat itu. Anakmu sudah terlalu terikat dengan hewan itu. Ini tidak baik. Kalau burung itu mati, anakmu bisa ikut sakit. Kau harus melepaskannya." Aulia menggeleng keras, matanya berkaca-kaca. Ia menuliskan cepat di bukunya, lalu menunjukkannya dengan tangan gemetar.
Kalau Raja Wali pergi, aku juga mati." Tulisan itu membuat Pak Surya dan ibunya terdiam. Ibu Aulia memeluk putrinya erat, sementara Raja Wali mengeluarkan pekikan panjang yang bergema ke seluruh desa. Suara itu begitu kuat, hingga orang-orang yang lewat berhenti, menatap kagum dan takut sekaligus. Sejak hari itu, gosip beredar, anak bisu itu punya ikatan gaib dengan burungnya. Ada yang menganggapnya aneh, ada pula yang mulai percaya bahwa Aulia memang dijaga oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar burung. Suatu malam, saat bulan separuh menggantung di langit, Aulia duduk sendiri di bukit. Raja Wali di sampingnya, mengepakkan sayapnya mencoba meraih udara. Aulia menatap langit, lalu tiba-tiba, entah dari mana datangnya, ia terdengar mengeluarkan suara. Bukan kata jelas, hanya satu suku kata samar. Ra. Ia langsung menutup mulut, terkejut. Raja Wali berhenti bergerak, menatapnya dengan tajam, lalu memekik pelan. Aulia menatap burung itu dengan mata melebar, lalu mencoba lagi. Ra, ja. Suara itu pecah, nyaris tak terdengar, tapi nyata. Ia jatuh terduduk, menangis tersedu-sedu. Tangannya menutup wajahnya, tubuhnya bergetar hebat. Raja Wali mendekat, menyentuhkan paruhnya pada bahu Aulia, seakan berkata, "Ya, itu namaku. Kau bisa melakukannya." Malam itu menjadi malam paling berharga dalam hidup Aulia. Untuk pertama kalinya sejak ia lahir, ia bisa mengeluarkan suara, dan suara itu adalah nama sahabatnya. Esoknya, Aulia tidak berani memberitahu siapapun. Ia takut dianggap aneh atau bahkan dituduh bersekutu dengan sesuatu. Ia hanya menceritakan lewat tulisan kepada ibunya. Sang ibu menangis bahagia, memeluk putrinya erat, lalu berkata dengan suara bergetar, "Itu mukjizat, Nak. Jangan takut. Tuhan sedang bekerja lewat sahabatmu itu." Sejak saat itu, Aulia berlatih setiap hari di bukit. Ia mencoba mengucapkan suku kata lain, meski sering gagal. Kadang yang keluar hanya napas berat, kadang hanya bunyi serak. Tapi setiap kali ia mencoba, Raja Wali selalu bersuara menyahut, memberi semangat. Hubungan mereka bukan lagi sekadar persahabatan. Mereka kini saling menjadi kunci bagi penyembuhan satu sama lain. Raja Wali perlahan belajar terbang lagi, sementara Aulia perlahan belajar berbicara. Dan di hati kecil Aulia, ia tahu ini baru permulaan. Keajaiban yang lebih besar sedang menunggunya. Hari-hari Aulia kini berbeda. Sejak ia mampu menyebut nama Raja, nama yang ia berikan pada Raja Wali, hidupnya seperti menyimpan rahasia besar. Hanya ibunya yang tahu bahwa bibir yang selama ini bisu kini mulai bisa mengeluarkan bunyi. Setiap pagi, setelah memberi makan Raja Wali, Aulia pergi ke bukit. Di sanalah ia berlatih. Ia duduk di antara rerumputan yang masih basah oleh embun, lalu membuka mulut, berusaha mengucapkan satu kata demi satu kata. Kadang suaranya pecah seperti hembusan angin. Kadang hanya lirih, nyaris tak terdengar. Tapi ketika berhasil, meski sekecil apapun, Raja Wali selalu memekik seolah memberi semangat. Seperti guru yang setia, burung itu mendampingi Aulia meniti jalan keajaiban. Suatu sore, ketika Aulia berlatih menyebut kata ibu, tanpa sadar seorang anak kecil dari desa melihatnya. Anak itu terpana, karena selama ini semua orang tahu Aulia bisu sejak lahir. Anak itu berlari pulang dan berteriak, "Aulia bisa bicara! Aulia bisa bicara!" Dalam sekejap, kabar itu menyebar ke seluruh desa. Malamnya, rumah Aulia didatangi banyak orang. Mereka penasaran, setengah tidak percaya. Aulia,
benar kau bisa bicara?" tanya seorang tetangga dengan sorot mata penuh keraguan. Aulia gemetar. Ia menoleh pada ibunya, mencari perlindungan. Ibunya menggenggam tangannya, memberi isyarat agar tidak takut. Dengan dada bergetar, Aulia membuka mulut. Dari tenggorokannya keluar suara lirih, pecah tapi jelas. Ra-ja. Orang-orang terperangah. Sebagian menutup mulut, sebagian berbisik-bisik. Itu suara. Benar. Dia bisa bicara. Tapi kenapa kata yang dia ucapkan nama burung itu? Tatapan mereka bergeser ke Raja Wali yang sedang bertengger di sudut rumah. Burung itu memandang mereka dengan sorot mata tajam, lalu mengeluarkan pekikan nyaring. Suaranya menggema ke seluruh desa, membuat bulu kuduk beberapa orang berdiri. Keesokan harinya, desa penuh dengan bisik-bisik. Aulia disembuhkan burung itu. Tidak, itu bukan penyembuhan. Itu sihir. Kalau bukan sihir, bagaimana mungkin anak bisu bisa bicara tiba-tiba? Jangan-jangan burung itu jelmaan roh hutan. Desa terbelah dua. Ada yang percaya Aulia mendapat mukjizat, ada pula yang menganggap ini pertanda buruk. Pak Surya, tetua desa yang sebelumnya menentang, semakin yakin bahwa Raja Wali membawa bahaya. Ia mendatangi Ibu Aulia. "Bu, ini tidak wajar. Anakmu tidak mungkin sembuh hanya karena seekor burung. Aku khawatir burung itu menyimpan sesuatu yang kelak mencelakakan kita semua. Sebelum terlambat, lepaskan dia ke hutan." Ibu Aulia menunduk, dilema. Namun Aulia yang mendengar percakapan itu langsung berdiri di depan Raja Wali, menatap Pak Surya dengan mata penuh keberanian. Untuk pertama kalinya, ia mencoba berbicara keras-keras meski terbata. "Jangan ambil. Raja." Suaranya pecah, serak, dan hanya terdiri dari beberapa kata, tapi cukup untuk membuat semua orang terdiam. Aulia terengah-engah, tubuhnya gemetar, namun wajahnya teguh. Orang-orang mulai berbisik lagi, kali ini dengan nada berbeda. Dia bisa berkata, "Jangan, bukan hanya nama burung itu." Itu semakin jelas. Ini memang keajaiban. Pak Surya terdiam lama. Matanya menajam, lalu ia berkata, "Kalau begitu, buktikan. Kalau memang ini bukan sihir, tunjukkan pada kami semua bahwa anak itu bisa bicara tanpa bantuan burung itu." Ujian itu seperti petir yang menyambar dada Aulia. Ia tahu dirinya belum kuat, suaranya belum lancar. Tapi tatapan Raja Wali membuatnya tegar. Burung itu seolah berkata, "Kau tidak sendiri." Hari berikutnya, seluruh warga berkumpul di balai desa. Aulia dan ibunya duduk di depan, dengan Raja Wali di samping mereka. Pak Surya berdiri di tengah, berkata lantang, "Hari ini kita akan tahu. Apakah yang terjadi pada anak ini benar mukjizat, atau ada kekuatan lain yang bekerja?" Semua mata tertuju pada Aulia. Gadis itu gemetar, jantungnya berdentum keras. Ia mencoba mengingat latihan-latihan di bukit. Ia menatap Raja Wali, yang hanya dia menunduk, sayapnya mengepak pelan seolah memberi irama. Aulia menghirup napas dalam-dalam. Lalu dengan sekuat tenaga, ia membuka mulut. "Ibu." Suara itu pecah, tapi jelas. Satu kata yang sederhana, namun cukup membuat ibunya menangis terseduh di tempat. "Ibu." "Ibu," ulang Aulia, suaranya makin bergetar, air matanya jatuh deras. Suasana balai desa menjadi hening. Tidak ada yang berani berkata apa-apa. Bahkan Pak Surya hanya terdiam,
matanya tidak percaya. Akhirnya seorang warga berteriak, "Itu mukjizat. Anak itu sembuh. Tuhan sudah memberinya suara kembali." Sorak-sorai terdengar. Banyak orang berlari memeluk Aulia, sebagian mencium tangannya, sebagian menangis haru. Tapi di balik keramaian itu, Aulia tahu tidak semua orang merasa senang. Pak Surya keluar dari balai desa dengan wajah gelap. Di hatinya tersisa keraguan, bahkan mungkin rasa iri. Ia berjanji dalam hati akan mencari tahu kebenaran di balik semua ini, apapun caranya. Malam itu, Aulia duduk di depan rumah bersama Raja Wali. Ia mengelus bulu burung itu, lalu berbisik pelan dengan suara yang masih terbata. "Terima kasih, Raja." Raja Wali menatapnya, lalu mengeluarkan pekikan panjang. Suara itu melambung tinggi, menembus langit malam, seolah menyatakan bahwa rahasia mereka tak lagi bisa disembunyikan. Dunia kini tahu, Aulia yang dulu bisu, kini mulai bisa berbicara. Namun jauh di balik semua kebahagiaan, Aulia tidak tahu, ini baru awal dari cobaan yang lebih berat. Karena semakin banyak orang tahu, semakin besar pula bahaya yang mengintai. Sejak Aulia berhasil mengucapkan kata "ibu" di balai desa, hidupnya berubah drastis. Orang-orang yang dulu memandangnya dengan kasihan kini menatapnya dengan kagum, bahkan ada yang memperlakukan dirinya bak orang suci. Sebagian warga datang meminta doa. "Aulia, sebutlah nama anakku agar kelak ia kuat. Aulia, tolong ucapkan nama suamiku yang sakit, mungkin ada keajaiban." Aulia bingung. Ia baru saja belajar berbicara, suaranya pun masih terbata, namun mereka menganggapnya seperti perantara keajaiban. Ia merasa tertekan. Raja Wali selalu menemaninya setiap kali ia merasa sesak. Burung itu kini semakin kuat, sayapnya sudah mulai mengepak dengan lebih gagah, meski belum mampu terbang tinggi. Setiap kali Aulia menangis diam-diam, Raja Wali menundukkan kepalanya, menempelkan paruhnya ke bahu gadis itu, seakan berkata, "Aku di sini. Jangan takut." Namun tidak semua orang memandangnya dengan hati bersih. Pak Surya, tetua desa, semakin yakin bahwa semua ini bukan berkah, melainkan bahaya. Bisikan kegelapan. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung tinggi, Pak Surya berkumpul dengan beberapa pria desa. Mereka berbicara dengan suara rendah, penuh prasangka. "Kita tidak bisa membiarkan ini terus," kata Pak Surya dengan wajah keras. "Benar," sahut yang lain. "Kalau burung itu benar-benar roh hutan, bisa saja suatu hari ia mengamuk. Atau lebih buruk, anak itu dikendalikan oleh makhluk gaib. Kita harus bertindak sebelum semuanya terlambat." Mereka pun sepakat, Raja Wali harus dibawa pergi, entah dibunuh atau dilepas jauh ke hutan. Malam penculikan. Beberapa hari kemudian, Aulia merasa ada sesuatu yang aneh. Raja Wali gelisah sejak sore. Bulu-bulunya berdiri, kepalanya menoleh ke segala arah, seperti mencium bahaya. Tengah malam, ketika Aulia tertidur, suara gaduh terdengar di halaman. Raja Wali memekik keras, sayapnya mengepak liar. Aulia terbangun, berlari keluar, dan mendapati beberapa pria berusaha menangkap sahabatnya dengan jaring. "Jangan," jerit Aulia, kali ini suaranya lebih kuat, meski serak. Ia berlari, mencoba melindungi Raja Wali, tapi seorang pria mendorongnya hingga jatuh ke tanah. Raja Wali mengamuk, paruhnya menyerang jaring, cakar tajamnya mencabik. Namun jumlah pria terlalu banyak. Burung itu akhirnya berhasil dijerat. Suaranya meraung panjang, menggema ke seluruh desa. Aulia berteriak sekuat tenaga, "Raja A!"
Jangan bawa raja." Tangisnya pecah, suaranya pecah, namun jelas terdengar. Ibu Aulia berlari keluar, mencoba menghentikan mereka, tapi tidak bisa. Pak Surya maju, wajahnya keras. Burung ini sumber kekacauan. Kalau tidak dibawa pergi, desa ini akan hancur. Di ambang putus asa. Esok harinya, Aulia tidak berhenti menangis. Tenggorokannya sakit, suaranya habis, namun ia terus memanggil, "Raja! Raja!" Ia mencari ke seluruh desa, berlari ke hutan, namun Raja Wali tidak terlihat. Orang-orang hanya diam, pura-pura tidak tahu. Ibu Aulia memeluk putrinya. "Nak, mungkin inilah yang terbaik. Mungkin mereka benar, burung itu berbahaya." Aulia menatap ibunya dengan mata merah. Ia menggeleng keras, menulis dengan tergesa di buku kecilnya. "Bukan berbahaya. Burung itu penyelamatku. Kalau aku kehilangan raja, aku juga kehilangan suaraku." Ibunya menangis, memeluk Aulia lebih erat. Hatinya tersayat, tak mampu menolak kata-kata putrinya. Pertemuan rahasia. Malam itu, Aulia diam-diam pergi ke hutan, mengikuti jejak kaki para pria yang menculik Raja Wali. Di tengah hutan, ia menemukan sebuah gubuk tua. Dari dalam terdengar suara pekikan lirih, suara Raja Wali. Dengan hati-hati, ia mendekat. Ia melihat Raja Wali terikat di tiang, sayapnya meronta lemah. Air matanya kembali jatuh. Namun langkahnya memicu bunyi ranting patah. Seorang pria yang berjaga mendengar. "Hei, siapa itu?" Aulia panik, berlari mendekati Raja Wali tanpa peduli. "Raja!" teriaknya dengan suara pecah. Para pria keluar, termasuk Pak Surya. "Bocah ini lagi. Pulanglah, Aulia. Ini bukan urusanmu." Tapi Aulia berdiri di depan Raja Wali, membuka tangannya lebar, tubuhnya bergetar. Dengan suara serak dan terputus-putus, ia berkata, "Kalau kalian mau sakiti raja, sakiti aku juga." Hening. Semua orang membeku melihat gadis kecil itu, dengan tubuh lemah, berani berdiri menantang. Raja Wali di belakangnya mengeluarkan suara lirih, seolah mendukung. "Pengorbanan." Pak Surya menghela napas berat. "Aulia, kau tidak mengerti. Burung ini bisa membahayakanmu. Aku hanya ingin melindungimu." "Tidak," jawab Aulia, kali ini lebih tegas. "Raja, sudah, lindungi aku. Sekarang, aku yang lindungi dia." Air matanya mengalir deras. Ia berlutut di depan Raja Wali, memeluk tubuh sahabatnya yang lemah. "Kalau raja pergi, aku pun pergi." Kata-katanya pecah-pecah, tapi setiap orang yang mendengar merasakan kebenaran di dalamnya. Para pria mulai ragu. Beberapa menunduk, merasa bersalah. Ibu Aulia tiba-tiba datang, berlari ke dalam gubuk. "Cukup. Kalian buta karena ketakutan. Bukankah jelas? Burung ini tidak membawa malapetaka, justru membawa keajaiban. Putriku bisa bicara karena kasih sayangnya pada makhluk ini. Apakah itu masih kalian sebut bencana?" Suasana hening panjang. Akhirnya, salah satu pria melepaskan tali di kaki Raja Wali. Disusul yang lain. Burung itu perlahan bebas. Pak Surya menatap semua orang, wajahnya muram. Ia tidak bisa lagi melawan, karena ia sendirian dalam keraguannya. Ia hanya berkata pelan, "Kalau itu pilihan kalian, semoga kita tidak menyesalinya."
lalu ia pergi meninggalkan mereka. Fajar baru. Aulia jatuh terduduk, kelelahan. Raja Wali mendekat, menempelkan kepalanya ke dada gadis itu. Meski lemah, burung itu menatapnya dengan mata penuh kasih. Aulia mengelus bulu sahabatnya sambil berbisik dengan suara lirih. "Kau selamat. Aku juga selamat." Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar berbicara, bukan hanya memaksa keluar kata. Fajar pun merekah. Cahaya matahari pertama menembus hutan, menyinari Aulia dan Raja Wali. Itu adalah tanda bahwa sebuah pengorbanan telah dilakukan, dan cinta yang tulus telah menang untuk sementara. Namun, jauh di lubuk hati, Aulia tahu perjalanan mereka belum selesai. Bahaya masih mengintai, dan ikatan mereka akan diuji lebih berat lagi. Pagi itu, udara terasa berbeda. Embun masih melekat di dedaunan, namun langit terlihat lebih cerah dari biasanya. Aulia duduk di bukit, tempat favoritnya bersama Raja Wali. Gadis itu mengelus lembut bulu sahabatnya yang kini tampak semakin kuat dan berkilau. Luka lama yang dulu membuatnya tak bisa terbang perlahan mulai sembuh. Raja Wali mengepakkan sayapnya, kali ini lebih lebar, lebih gagah. Angin yang tercipta membuat rambut panjang Aulia terangkat. Gadis itu tersenyum, meski di dalam hatinya ada rasa takut yang tak bisa ia sembunyikan. "Raja, kau hampir bisa terbang," katanya dengan suara lirih, terbata, namun jelas. Burung itu menatapnya seolah mengerti. Pekikan nyaring keluar dari paruhnya, lalu dengan penuh tenaga, ia mengepakkan sayap ke udara. Tanah di bawahnya bergetar kecil, debu beterbangan. Untuk pertama kalinya sejak lama, Raja Wali berhasil terangkat dari tanah beberapa meter, meski kemudian jatuh lagi. Aulia bertepuk tangan, air matanya jatuh. "Kau bisa lagi." Hari itu menjadi awal latihan baru. Setiap sore, Aulia menuntun Raja Wali ke padang luas di tepi hutan. Di sanalah burung itu mencoba, jatuh, bangkit, mencoba lagi. Kadang tubuhnya oleng, kadang ia jatuh keras. Tapi setiap kali gagal, Aulia selalu berlari menghampiri, mengelus kepalanya, dan berkata, "Jangan menyerah. Aku di sini." Seperti dulu Raja Wali membantunya belajar bicara, kini Aulia yang menjadi penguat bagi sahabatnya. Desa yang berubah. Sejak peristiwa di gubuk hutan, sebagian besar warga desa mulai menerima keberadaan Raja Wali. Banyak yang diam-diam datang untuk melihatnya. "Benar-benar burung yang gagah," kata seorang pemuda. Tidak heran Aulia begitu mencintainya. Namun, ada pula yang masih berbisik cemas. Kalau dia benar-benar bisa terbang, bukankah itu berbahaya? Bagaimana kalau burung sebesar itu menyerang? Pak Surya tetap menjadi yang paling keras menolak. Ia merasa kekalahannya dulu membuat orang-orang tidak lagi menghormati pendapatnya. Semakin hari, rasa bencinya bertambah. Suatu saat, semua ini akan membawa celaka. "Aku yakin," gumamnya pada dirinya sendiri. Ujian terakhir. Suatu sore, angin berhembus kencang. Awan hitam menggulung di langit, tanda hujan badai akan datang. Namun Raja Wali tampak gelisah, ia berlari ke tengah padang, mengepakkan sayapnya dengan tenaga luar biasa. Aulia berlari mengejarnya. "Raja, jangan!" Angin kuat. Tapi burung itu tidak berhenti. Dengan teriakan melengking, ia melompat tinggi dan membentangkan sayapnya. Untuk pertama kalinya, tubuhnya benar-benar terangkat. Ia melayang, lalu berputar di udara,
sayapnya membelah angin dengan gagah. Aulia terpana. Tangannya menutup mulutnya, air mata jatuh tanpa sadar. Kau terbang. Namun angin kencang membuat Raja Wali sulit mengendalikan dirinya. Tubuhnya terhuyung, hampir terbawa badai. Aulia panik, berlari sambil berteriak, "Raja, kembali! Jangan pergi!" Raja Wali berputar-putar di udara, lalu akhirnya jatuh keras ke tanah. Aulia segera menghampiri, memeluk tubuh sahabatnya yang terengah-engah. Ia menangis terseduh. "Kalau kau bisa terbang, berarti kau harus pergi, kan?" Raja Wali menatapnya. Mata burung itu memancarkan sesuatu yang dalam, kebebasan yang tak bisa dibelenggu, tapi juga kasih sayang yang enggan berpisah. Pagi itu, desa kembali bergemuruh. Kabar bahwa Raja Wali kini telah sembuh dan mampu terbang gagah sampai ke telinga orang-orang kaya dari kota. Mereka datang dengan tawaran menggiurkan kepada warga. Burung itu sangat langka. Kalau kalian mau menyerahkannya, kami akan bayar dengan harga besar. Desa kalian bisa hidup makmur. Sebagian warga tergoda, sebagian lain menolak. Namun bisikan-bisikan tamak itu menyebar cepat, dan di balik semua itu, Pak Surya melihat kesempatan. "Kalau aku bisa menyerahkan burung itu, semua orang akan kembali menghormatiku," gumamnya dalam hati. Malam pencurian. Malam hari, ketika Aulia dan ibunya terlelap, sekelompok orang datang diam-diam. Mereka membawa jaring, obor, dan senjata. Dengan bantuan Pak Surya, mereka masuk ke halaman rumah Aulia. Raja Wali yang bertengger langsung menyadari bahaya. Ia mengeluarkan pekikan nyaring, membuat Aulia terbangun. Gadis itu berlari keluar, matanya terbelalak melihat orang-orang berusaha menangkap sahabatnya. "Berhenti! Jangan!" teriak Aulia dengan suara pecah-pecah. Orang-orang kaget mendengar gadis bisu itu berteriak. Namun mereka tetap maju, melemparkan jaring besar ke arah Raja Wali. Burung itu berusaha mengepakkan sayap, tapi jaring menjerat tubuhnya. Aulia berlari, memeluk Raja Wali, berteriak sekuat tenaga, "Jangan ambil Raja!" Suaranya menggema keras, lebih jelas daripada sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar bicara lantang tanpa terbata. Semua orang terdiam, terkejut. Namun Pak Surya berteriak, "Tangkap juga anak itu kalau perlu. Jangan biarkan burung itu lolos." Keajaiban di tengah bahaya. Orang-orang maju lagi. Aulia melindungi tubuh Raja Wali dengan tubuhnya sendiri. Air matanya jatuh deras, ia berteriak dengan suara parau. "Kalau kalian ambil dia, ambil juga aku. Karena tanpa raja, aku tak punya suara, aku tak punya hidup." Kata-kata itu menusuk hati banyak orang. Beberapa warga mulai ragu. Mereka melihat Aulia yang dulu bisu kini bisa bicara berkat burung itu, dan mereka sadar hubungan keduanya bukan sekadar manusia dan hewan, melainkan jiwa yang saling melengkapi. Tiba-tiba, sesuatu yang ajaib terjadi. Raja Wali mengeluarkan pekikan panjang, lebih nyaring dari biasanya. Suara itu seperti petir yang menggetarkan tanah. Angin kencang berhembus, membuat obor padam, jaring terlepas, dan orang-orang terhuyung-huyung jatuh. Di saat itu juga, Raja Wali merentangkan sayapnya, berkilau terkena cahaya bulan. Dari matanya memancar sinar aneh, membuat semua orang tak mampu bergerak. Aulia menatap sahabatnya dengan takjub. "Raja, kau melindungiku." Kebenaran terungkap. Ketua rombongan kota yang ingin membeli Raja Wali terperangah. Ia berbisik, "Ini bukan sekadar burung, ini makhluk anugerah.
Orang-orang desa yang tadinya ragu kini berlutut, beberapa menangis. Ampuni kami, Aulia. Ampuni kami, Raja Wali. Kami buta oleh tamak. Pak Surya masih berusaha berdiri, wajahnya dipenuhi amarah. Tidak. Ini hanya trik. Aku akan. Belum sempat ia melanjutkan, Raja Wali mengepakkan sayap dengan keras. Angin mendorongnya hingga terlempar jauh ke tanah, pingsan. Aulia berlari menghampiri Raja Wali, memeluknya erat. Terima kasih, Raja. Perpisahan yang tak terelakkan. Setelah kejadian itu, orang-orang menyadari Raja Wali bukan sekadar burung biasa. Ia makhluk yang membawa keajaiban, pelajaran, dan cobaan bagi mereka semua. Namun Aulia tahu, waktunya hampir tiba. Raja Wali sudah benar-benar sembuh. Langit memanggilnya kembali. Pagi berikutnya, Aulia membawa sahabatnya ke bukit tempat mereka pertama bertemu. Ia berdiri sambil menatap mata Raja Wali, air mata mengalir deras. Aku sudah bisa bicara berkat kau. Aku bisa hidup lebih kuat berkat kau. Tapi aku tahu, kau tak bisa selamanya di sisiku. Raja Wali menunduk, menggesekkan kepalanya ke bahu Aulia. Pekikan lirih keluar, seolah berkata selamat tinggal. Dengan gemetar, Aulia berkata lagi, kali ini dengan suara jelas meski berlinang air mata. Terbanglah, Raja. Pergilah. Aku akan selalu merindukanmu. Tapi aku janji, aku tidak akan bisu lagi. Karena kau sudah memberiku suara, selamanya. Raja Wali mengepakkan sayapnya sekali, dua kali, lalu melesat ke udara. Ia berputar di langit biru, pekikannya menggema, lalu terbang jauh ke cakrawala. Aulia menatapnya sampai hanya tinggal titik kecil. Dadanya sakit, namun senyum merekah di bibirnya. Ia tahu, cinta sejati bukan tentang menahan, tapi merelakan. Epilog suara baru. Hari-hari berlalu. Aulia kini menjadi gadis yang benar-benar bisa berbicara, meski suaranya tidak selalu sempurna. Ia rajin berlatih, dan setiap kata yang keluar seolah menjadi doa terima kasih untuk sahabat yang pernah tinggal di sisinya. Desa pun berubah. Orang-orang tidak lagi memandangnya dengan iba, melainkan dengan kagum. Banyak anak-anak datang kepadanya, meminta ia bercerita tentang Raja Wali. Dengan penuh cinta, Aulia bercerita sambil menatap langit, seolah sahabatnya masih mendengar. Kadang, saat senja tiba, Aulia melihat bayangan burung besar melintas di cakrawala. Ia tersenyum, menaruh tangan di dada, dan berbisik, "Itu pasti kau, Raja." Dan setiap kali ia berbicara, setiap kali ia bernyanyi dengan suara yang kini terus berkembang, Aulia tahu, suaranya adalah keajaiban terakhir yang ditinggalkan Raja Wali. Matahari terbit tamat. Kisah ini berakhir dengan Aulia yang menemukan suaranya dan Raja Wali yang kembali ke langit, membawa pesan bahwa cinta, pengorbanan, dan kebebasan adalah sayap sejati yang membuat manusia maupun burung bisa terbang.